Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu sudah berkenan lagi menjadi narasumber untuk konten yang ngaji alam. Nah, hari ini Mimin mau berharap ya Pak Abu mau berbagi pengetahuan terkait batu-batuan. Nah ya, batu-batuan yang ada di sini. Mungkin apa plus minusnya dari penggunaan batu tersebut, dan batu ini apa sih digunakan media untuk apa, bangsa apa, dan lain-lain, sehingga intinya bisa menjadi pengetahuan buat teman-teman semua. Dan juga Pak Abu berkenan untuk memberikan tips-tips gitu loh jika memang ada orang-orang yang tetap memilih untuk menggunakan batu. Nah, Pak Abu. Baik, terima kasih. Kita berjumpa kembali dengan uraian singkat. Semoga warta ini atau berita ini berkenan untuk menyadarkan kita semua. Tidak ada kita bermaksud menyalah-nyalahkan keadaan, tapi hendaklah kita mencari kebenaran sekecil apapun. Itu niatnya. Itu. Baik, berbicara tentang batu. Batu cincin yang layak itu sebagian orang digunakan untuk menghias diri ataupun untuk apalah namanya. Bila ini diperuntukkan semata untuk hiasan, mempercantik jari jemari kita, itu tidak ada bermasalah. Tetapi yakin dulu bahwa di batu ini bersih, dalam arti tidak mengandung kodam-kodam tertentu. Kodam-kodam tertentu. Poinnya di situ. Sekali lagi, apabila kita yakini dan info sana sini yang menyatakan ini bersih dari kodam-kodam, itu boleh dan baik digunakan sebagai hiasan jari jemari, bukan semata sebagai hiasan jari jemari. Kebalikannya bagaimana yang dimaksud? Sebagai contoh, kelihatan gagah kalau kita pakai ini. Kira-kira begitu. Tapi yang saya maksud adalah ini tidak bersih, artinya ada unsur kodam di dalam. Apapun namanya, apapun sebutannya, apapun gelarnya, tetap saja dia kodam. Makhluk ya. Dalam hal ini astral, gaib. Ini bagi sebagian orang tanpa disadari, ini akan sangat merugikan bagi pengguna yang semula mungkin sebagai hiasan jari jemari, atau lebih vulgar, acap kita temui sengaja diisi kodam. Ada yang sengaja ya. Sebagai Nambah pendek. Support kekuatan, apakah itu berbentuk kewibawaan, apakah itu berbentuk kekuatan, segalanya semacamnya. Ini yang saya maksud merugikan. Bagaimana rumus merugikannya? Ini yang penting diketahui, dan ini penting sadar. Agak gede dikit Pak Abu suaranya. Agak gede dikit suaranya.
sebagai misal batu ini ada kodamnya. Ada ya, emang asli ada kodam ya. Ini ada Ini kodam. batu siapa tadi ya? Batu Mbah Ade ya? Oh. Ini ada kodam. Ini bunyi atau warna kodam ini yang berdomisili di sini. Emang hitam. Dia bisa membangkitkan satu keadaan PD yang luar biasa bagi pengguna. Oh, oke. Berani menghadapi tantangan yang mungkin secara nalar adalah mundur aja, tidak usah maju, karena di hadapan kita sedang ada tantangan yang nggak seimbang oleh kita. Tapi manakala ini berisi, ini seperti ini ada kodam ini, keberanian saya meningkat tanpa saya tahu unsur apa yang membuat ini berani. Iya. Ini mensupport diri kita menjadi berani yang tanpa kita sadari. Itu suatu contoh keberanian, atau banyak jenis macamnya, antaranya kewibawaan. Bila kita menghadap presiden, bila kita menghadap pembesar, Nama PD ya. jadi itu contoh. Tanpa kita menyadari dengan baik hal ini, baik sesaat, tapi ruginya nauzubillah. Ruginya di mana? Kepada siapa? Kepada pengguna. Pengguna tersebut dalam keadaan sesungguhnya dia merugi. Apa yang dimaksud merugi? Satu, ini akan menarik warna kekuatan tubuh kita sebagai bahan bakar dia untuk lebih wow. Wow. Oke. Dan Tarik bisa. energi kita, energi murni kita ya. Iya, yang versi saya adalah Menasir. anasir, atau tepatnya terjadi hukum gravitasi. Gravitasi. Oke. Narik dia ya. Iya, sebagai landasan keampuhan dia. Sekali lagi sebagai landasan. Jadi ibarat kata kayak benalu ya. Kurang lebih seperti itu. Nyerap sari insangnya Iya. penggunanya. Iya, dan ini sifatnya pasti, bukan diduga. Beda ya, bukan diduga juga, bukan Kira-kira dikira-kira, tapi sifatnya pasti. Dia bisa hebat, bahan bakarnya dari diri kita sendiri. ya. Satu poin. Ya. Poin lain, Kerugian lain ini ya. kerugian lain apa? Pada gilirannya tambah lama kita menggunakan ini yang nauzubillah min zalik, menghilangkan diri kita sendiri, menghilangkan potensi diri kita sendiri. Kenapa menghilangkan? Kita bersandar dengan dia, Iya. padahal yang sesungguhnya dia bersandar dengan kita, mengisahkan dengan Iya. kita. Tapi kita memvonis Dia yang memberikan tambahan kekuatan. dia memberikan tambahan kekuatan. Padahal dia nyerap punya kita sendiri. Padahal dia menyerap kekuatan kita, hawa murni kita, warna kita sebagai landas kekuatannya. Nauzubillah. Iya. Semasa hidup, sekarang ini kita hidup, sudah menghilangkan jati diri. Apa jadinya bila kita mati? Masih hidup, kita sudah menghilangkan jati diri, menghilangkan kemurnian diri, menggadai Menggadai jiwa kita secara tidak langsung ya. Kalau secara sampai tidak langsung. kalau kita meninggal belum insaf, ibarat kata menggadaikan jiwa kita ke makhluk tersebut ya. Karena energi kita tertarik. Jangka panjangnya, langkah berikut, mati. Bagaimana mati? Ya mati. Habis masa hidupnya mati kan? Kemana Ron? Ini ya, kemana Ron? Dalam kita beragama,
kembali ke Sang Pencipta. Betul, iya. Itu kata syariat, Atau tafsir lah ya. kata tafsir. Tapi bila kita bahas itu dari sudut keilmuan, ingat ilmu lebih dulu ada berbanding agama, Iya. ilmu lebih dulu ada berbanding manusia. Iya. Kita bahas dari ilmuwan, kita utarakan hasil temuan ilmu ini tadi. Sang roh tersandera oleh makhluk yang ini. Jadilah Jadi ruh budak. ini kebalikannya, budak dari ini. Makhluk yang ada di situ, ya. Kodam yang ada di situ. Ya. Nauzubillah. Makhluk. Ya. Itu kebenaran, Kedua itu ya, poin negatif yang kedua. itu kebenaran. Sekarang makhluk gaib itu kan banyak ragam. Ada yang memang aslinya siluman. Tapi jangan salah, di antara sekian banyak siluman, banyak ruh manusia di dalamnya. Kenapa? Katanya kenapa? Kok banyak ruh manusia di dalamnya? Di antara sekian banyak siluman. Ruh tersebut menggadaikan semasa hidup, Iya ya. menggadaikan jiwa Banyak. dalam bentuk dalam bentuk itu ya, Iya. itu siluman ya tadi ya. Ada banyak tadi roh dia dengan berbagai tingkatan semasa dia hidup. Ada yang berilmu, ada yang tidak berilmu, ada yang bandel, ada yang baik. Itulah hidup. Iya. Kita tuju kepada yang berpengetahuan. Apapun bentuk pengetahuan tersebut. Apakah dia berjalan di ranah agama, apakah dia berjalan di arah keilmuan, itu tergapailah semasa hidup. Kita keluar dulu ke dalam konteks ini, kita balik dulu semasa dia hidup, roh ini tadi semasa hidup dia belajar A, B, C, D, E, F, G semacamnya. Saya gambarkan semasa hidup dia bisa mengumpulkan 10 macam pengetahuan. 10 macam pengetahuan keilmuan. Iya. Tetapi dalam masa hidup tersebut dia tidak sempat mengamalkan dengan baik hablum minan nas. Kita sebut dia hanya sempat mengamalkan dari yang 10 ini 3 atau 5. Iya. Yang 5 belum sempat Prakteknya lah ya. praktek sebagai untuk kemaslahatan umat hablum minan nas. Iya. Mati. Roh tersebut terikat dengan ilmu ini yang dia cari semasa hidup. Hukumnya adalah dari sisi keilmuan itu tadi harus mengamalkan demi sesama, disebut hablum minan nas. Dia tersandera untuk mengamalkan sisanya. Masuklah dia, sibuklah dia untuk cari cara mengamalkan sisa ini. Dia akan masuk melalui banyak media. Apakah dalam bentuk mimpi seseorang, Iya. apakah dalam bentuk bisikan seseorang, apakah dalam bentuk lari, Lari lagi ke batu. batu, apakah dia masuk melalui keris, Iya. Sama. semacamnya, banyak media. Dan itu dia mewartakan dirinya. Misal kita dalam tidur ambil keris tuh di belakang dapur nih. Misal
Dan itu banyak terjadi. Iya. Tergerak yang mendapat mimpi ini, dia cari ada terus. Bagi sebagian orang menganggap itu sebuah keberuntungan, tapi sesungguhnya itu sebuah malapetaka. Iya. Kenapa malapetaka? Pertanyaan begitu, kenapa malapetaka? Karena sesungguhnya sang pembisik tadi yang memasuk ke Iya. kita dalam bentuk mimpi, dia mencari cara untuk dapat mengamalkan Iya, sisa ilmunya tadi. melalui medium manusia yang hidup. Lain. Iya, paham. Sehingga si goblok yang tidak pernah belajar apa-apa tiba-tiba pintar, bisa mengobati, bisa segala macam. Iya, Ya. iya, iya. Itu banyak contoh itu, bisa mengobati, bisa indigo, segala macam. Sesungguhnya penghuni yang belum sempat mengamalkan inilah yang bekerja. Dia coba melaksanakan hablum minan nasnya perantara Diri kita yang masih hidup, tadi. yang masih hidup, yang masih hidup. Ya, semisal saya lah yang dapat mimpi tersebut. Saya goblok bin pau, nggak ngerti Jadi apa-apa, tiba-tiba jadi pintar, jadi indigo, jadi bisa mengobati segala macam. Sesungguhnya dia yang bekerja, dia mengamalkan. Pertanyaannya, diri yang sesungguhnya yang mendapat mimpi itu di mana? Iya, iya. Iya. Bukankah kita semua Punya PR masing-masing. punya tugas masing-masing untuk hablum minas, untuk segala kebaikan dengan